Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat Indonesia Maju, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Amil Mukminin SPD, merupakan calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Sampang. Dan saat ini saya bersama rekan saya, yakni guru TIK di SMA Sabila Sampang. Silakan Ibu perkenalkan dulu Ibu. Baik, terima kasih Bapak Amirul. Perkenalkan, nama saya Khoirul Sakinah. Saya di sini guru TIK di SMA Sabila Sampang, mengajar di kelas 10 dan kelas 11. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kikin. Pada kesempatan kali ini saya dengan Bu Kikin akan melakukan supervisi akademik, di mana di dalam supervisi akademik ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap pra-observasi yang berkaitan dengan observasi sebelum mengajar, dan nanti saya akan tanyakan apa saja hal yang disiapkan atau hal yang akan direncanakan dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua observasi, yaitu adalah tahap proses pembelajarannya, dan yang ketiga tahap pasca observasi, yaitu nanti kita akan merefleksikan kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Nah, pada tahap ini kita akan melaksanakan tahap pra-observasi, di mana tujuannya yaitu untuk mengetahui sejauh mana kesiapan guru atau Bu Kikin untuk melakukan proses pembelajaran yang akan dilakukan. Baik, siap Bu Kikin ya? Siap. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Kikin? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bapak Amirul? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Kikin. Baik, biar lebih cepat ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu Kikin terkait persiapan pembelajaran yang akan dilaksanakan Bu Kikin. Siap ya? Siap. Untuk pertanyaan pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu Kikin capai dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan? Kebetulan memang untuk pertemuan selanjutnya saya di kelas 10 itu mengajar bab baru, yaitu tentang algoritma dan pemrograman. Jadi untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama bagaimana siswa bisa memahami konsep dasar algoritma dan pemrograman. Terus yang kedua, bagaimana siswa bisa membuat algoritma untuk program sederhana. Dan yang ketiga nanti bagaimana siswa paham tentang diagram alir atau bisa disebut dengan flowchart sebelum membuat program tersebut. Baik, jadi tujuannya yaitu tentang menjelaskan bab algoritma ya. Ya. Salah satunya itu membuat algoritma untuk program sederhana. Ya. Baik, ada 4. Baik, kira-kira dari tujuan pembelajaran itu apa sih area yang akan dikembangkan oleh Bu Kikin? Nah, ketika siswa nanti diajarkan tentang algoritma dan pemrograman, hal yang ingin saya kembangkan itu yang pertama keterampilan algoritmiknya siswa. Siswa perlu mengembangkan keterampilan merancang algoritma yang efisien untuk menyelesaikan berbagai masalah. Nah, ini siswa mencakup kemampuan untuk bagaimana memecahkan masalah menjadi langkah-langkah yang dijalankan oleh komputer, seperti itu Bapak Mirul. Terus yang kedua, pemahaman konsep dasar. Nah, siswa memang perlu memahami konsep dasar pemrograman seperti variabel, nanti jenis tipe data, dan juga sebelum itu memang mengarahnya ke diagram alir atau flowchart itu tadi. Terus yang ketiga, kemampuan kolaborasi, karena memang ini kan nanti siswa membuat program sederhana, memang perlu ada kolaborasi antar tim, di mana siswa itu saling membantu dan saling memahami tentang program yang akan dibuat itu tadi. Seperti itu. Baik, sangat kompleks sekali. Saya mendengarnya agak merinding ini. Sepertinya luar biasa kegiatan ini. Baik, Bu Kikin, ketika saya melihat dari tujuan dan area yang dikembangkan, ini kira-kira apa nih strategi yang akan dikembangkan untuk bisa melaksanakan kegiatan ini? Strateginya apa? Iya. Untuk strategi sendiri, saya ingin menerapkan seperti ini. Yang pertama itu pendekatan konseptual. Nah, ini siswa dimulai dengan memperkenalkan bagaimana konsep-konsep dasar tentang algoritma itu tadi sebelum memasuki aspek teknisnya. Jadi mereka memahami ilmu dasarnya dulu, bagaimana membuat program sebelum
menuju ke pembuatan program kekodingan atau bisa disebut dengan bahasa pemrograman seperti itu. Terus yang kedua, pemecahan masalah. Nah, ini siswa nanti dilatih bagaimana pemecahan masalah. Nanti akan biasanya diberikan masalah yang harus dipecahkan dengan merancang algoritma itu tadi. Terus yang ketiga, rencananya saya itu biar ada praktek berulang, karena memang konsep ini apalagi di kelas 10 kan pertama kali mendapatkan TIK seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang perlu praktek berulang, bukan hanya sekali dua kali, agar siswa itu lebih memahami tentang algoritma pemrograman itu. Terus yang keempat itu materi sumber belajar. Nah, ini memang suatu tantangan juga bagi saya. Jadi selain saya mengembangkan diri untuk belajar agar siswa memahami konsep ini, nanti kemungkinan akan ada platform online, ya dikatakan platform online, agar biar lebih bervariasi seperti itu Bapak Amir. Baik. Jadi ini strateginya mulai dari awal itu adalah pemberian konsep atau materi ya, baru pemberian masalah, kemudian praktek yang diulang agar mereka lebih paham lagi, kemudian nanti ada materi sumber belajar. Ya, penambahan referensi untuk anak ini ya. Baik, kira-kira nih kalau melihat dari strategi yang sudah disampaikan barusan, apa model pembelajaran yang akan dikembangkan atau digunakan dalam pembelajaran tersebut? Nah, untuk model pembelajaran sendiri, saya menggunakan model pembelajaran berbasis proyek. Model ini melibatkan siswa dalam proyek-proyek yang praktis, di mana mereka harus merancang dan mengembangkan program-program yang sederhana. Mereka belajar sambil beraksi dan menerapkan konsep yang dipelajari itu tadi. Ya, luar biasa nih. Saya kalau melihat dari awal nih, mulai dari tujuan, strategi, kemudian sampai ke model pembelajaran, ini sangat bagus sepertinya. Sangat luar biasa. Semoga nanti ini bisa dilaksanakan. Nah, ini Bu Kikin, di dalam proses pembelajaran tadi kan sepertinya akan ada kendala. Ya, pastinya. Iya. Kira-kira kalau melihat dari yang sudah disampaikan tadi dan Bu Kikin membayangkan pembelajaran, apa sih kendala yang akan terjadi? Yang pertama itu menurut saya kendalanya ya motivasi siswa itu tadi, karena ini benar-benar materi yang mereka dapatkan pertama kali, tentunya banyak istilah-istilah asing di situ. Jadi terkadang apa yang saya sampaikan bisa jadi tidak bisa mereka langsung memahami Ya, benar. Terus yang kedua, mungkin barangkali kurangnya sumber daya ini Bapak Amirul. Untuk praktek selanjutnya kan jelas ini butuh komputer atau laptop. Nah, ini mungkin juga butuh internet. Nah, barangkali itu nanti yang menjadi kendala. Terus yang ketiga, kurangnya pemahaman konsep. Nah, sedangkan setiap siswa kan bagaimana mereka mencerna apa yang saya sampaikan juga berbeda-beda seperti itu Bapak. Jadi terkadang memang menjadi tantangan tersendiri bagaimana siswa itu agar memahami sepenuhnya, bukan hanya satu atau dua orang seperti itu. Terus yang keempat, kesulitan dalam pengelolaan kelas itu tadi sama seperti ketika siswa tersebut kurang memahami konsep apa yang saya sampaikan, itu menjadi terkendala dalam pengelolaan kelas. Terus yang kelima, kurangnya konteks nyata. Nah, karena ini memang pembelajaran dasar, barangkali nanti untuk penerapan ke aspek nyatanya mungkin ada kendala, siswa sulit menerapkan bagaimana konsep ini itu diterapkan dalam kehidupan keseharian mereka. Baik, jadi kendala-kendala salah satunya yang terbesar tadi motivasi ya. Karena memang dalam pembelajaran itu motivasi harus dibangun dulu biar anak-anak itu lebih semangat dalam belajar. Baik, kalau misalkan melihat dari beberapa kendala tadi, nah itu ada 5 kalau tidak salah tadi ya. Menurut Bu Kikin gimana nih langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi kendala-kendala tadi ya? Ini sebenarnya menjadi PR bagi saya juga. Yang pertama, bagaimana cara membangkitkan motivasi siswa tersebut agar lebih ini dengan mungkin pembelajaran kolaboratif yang lebih menyenangkan. Itu memang PR bagi saya untuk kedepannya seperti itu Bapak Amirul. Terus yang kedua, mungkin barangkali penyediaan sumber daya kayak mulai
laptop atau komputer dan penyediaan internet itu memang perlu kadang dimusyawarahkan dengan pihak sekolah untuk demi kelancaran proses pembelajaran seperti itu. Terus yang ketiga, ini mengkhususkan dukungan bagi siswa yang mengalami kesulitan. Jadi memang nanti di dalam kelompok itu kan bakal ditemukan siswa yang sulit memahami, mungkin nanti didekati perihal apa yang sulit dipahami. Jadi kesulitan siswa tersebut ya. Ya benar Bapak Melu. Terus yang keempat, mengaitkan dengan kasus nyata. Nah, ini biasanya misal saya nanti ada penjelasan tentang algoritma dalam program, tapi saya menerapkannya itu mengasih contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Itu caranya saya biar muncul logika pemikiran alurnya seperti itu, Bapak. Terus yang terakhir yaitu mengintegrasikan teknologi. Nah, ini nanti tentunya akan menggunakan teknologi pendukung seperti perangkat lunak pembelajaran, platform pembelajaran daring untuk menyediakan sumber daya tambahan dan latihan interaktif. Baik, jadi sudah ada langkah-langkah ya untuk antisipasi ketika nanti ada kendala teknis di saat belajar. Baik, menarik sekali kegiatan kita pada hari ini. Saya ingin melihatnya nih, bagaimana proses pembelajaran akan dilaksanakan. Baik, menurut Bu Titin, ini apa yang didapatkan pada saat proses kegiatan praobservasi yang kita lakukan? Menurut saya kegiatan praobservasi ini sangat penting karena kita sebagai guru harus bisa memplankan kegiatan KBM sehingga persiapan lebih matang. Baik Bu Titin, terima kasih atas kegiatan praobservasinya. Demikian kegiatan praobservasi kita. Semoga nanti kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan betul-betul benar sukses tanpa hambatan. Baik, sampai di sini Bu Titin. Sampai ketemu di kegiatan observasi. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Samosir SMK Sabira. Dan ini ada teman saya sebagai coach pada hari ini, silakan bisa perkenalkan dulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Khairul Sakina. Saya guru mata pelajaran TIK di SMKS 11 Simpang, dan saya mengajar di kelas 10 dan kelas 11. Terima kasih. Juga di sini ada Ibu PP kami, Ibu panggilan akrabnya. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan kegiatan pasca observasi, yaitu kegiatan yang dilaksanakan setelah pelaksanaan kegiatan praobservasi dan kegiatan observasi, di mana tujuan dari kegiatan pasca observasi ini yaitu untuk merefleksikan kegiatan yang sudah dilaksanakan di kegiatan observasi, yaitu kegiatan pembelajaran. Gimana Bu Kiki? Perasaannya baik ya? Alhamdulillah, baik. Baik Bu Kiki. Gimana nih perasaan Bu Kiki saat Bu Kiki sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran atau observasi kemarinnya? Alhamdulillah Bapak Amirul, kemarin saya saat melakukan pembelajaran itu siswa sangat antusias dalam menerima materi baru, yaitu tentang algoritma dan pemrograman. Terlebih saat melakukan diskusi dan juga mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Baik, jadi siswa itu antusias ya? Iya, dan kebetulan memang saya mencoba untuk melakukan pembelajaran yang berbasis berdiferensiasi. Diferensiasi apa yang namanya? Proses. Diferensiasi. Berarti sudah ada pelaksanaan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi proses ya. Yang ruang lingkupnya adalah siswa melaksanakan kegiatan diskusi dan lainnya. Baik, apakah kemarin itu kegiatan pembelajarannya itu sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang dilaksanakan? Alhamdulillah, menurut saya ada sekitar 80% pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan itu sesuai dengan rencana yang saya harapkan. Berarti kalau pembelajaran sudah dilaksanakan 80%, ada beberapa hambatan sepertinya di dalam pembelajaran tersebut. Iya, 20%-nya itu kenapa? Apa saja hambatannya? Hambatan yang pertama itu biasanya kesulitan dalam pengelolaan kelas, karena ini kan juga materi baru. Jadi setiap siswa juga cara daya tangkapnya tentang materi yang saya sampaikan juga berbeda-beda. Dan juga saya masih kesulitan gimana caranya agar semangat di awal pembelajaran itu tetap mereka memiliki semangat di akhir pelajaran, karena terkadang semangat di awal, habis itu karena menjelang materi yang lumayan sulit jadi mereka sudah mulai suntuk. Semangatnya tetap harus terjaga iya, gitu ya? Iya, semangatnya terus terjaga. Terus yang kedua, mungkin karena pembahasannya tentang pemrograman masih dasar, sedangkan saya kan untuk pembelajaran TIK di kelas 10 masih dasar, mungkin kaitan dengan dunia nyatanya itu masih belum terrealisasi. Jadi kadang mereka bingung bagaimana penerapan apa yang saya sampaikan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi memang motivasi belajar ini penting ya, apalagi ketika belajar ada beberapa hal yang stagnan atau kurang, artinya motivasi itu terputus di tengah, makanya perlu dibangun lagi ya. Baik, pada saat pembelajaran kemarin ini apa yang perlu dikembangkan oleh Bu Kiki melihat dari kendala-kendala tadi? Yang perlu dikembangkan dari diri saya itu ya, saya pengen belajar lagi tentang memahami pedagogi. Saya pengen belajar dan terus belajar gimana caranya memilih model pembelajaran, strategi, dan juga metode pembelajaran yang sekiranya apa yang saya sampaikan meskipun sulit itu mudah mereka pahami dan juga menyenangkan bagi mereka, seperti itu, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu tercapai. Jadi membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi ya, agar tujuan pembelajaran itu tercapai. Kalau melihat dari yang sudah dikerjakan ini, sampai ada 80% sudah dikerjakan, 20% belum terrealisasi ya, karena ada kendala-kendala.
kira-kira apa nih refleksi yang bisa refleksikan pada pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Kiki? Harapan saya ya semoga saya bisa menjadi guru yang bisa menyampaikan pembelajaran yang lebih menarik lagi buat siswa, dan juga mereka cepat memahami apa yang bisa saya sampaikan. Lebih ke refleksi diri saya sendiri sebagai guru, Ya, memotivasi siswa untuk semangat belajar. ya, memang sekali lagi motivasi itu penting, karena kalau sudah motivasinya kuat, insya Allah pembelajaran itu lebih hikmat lagi. Baik, ini Bu Kikin, karena tadi sudah saya lihat nilai sudah sangat baik pembelajarannya dan sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah direncanakan. Saya pengen nih, karena sudah viral nih sekarang, kira-kira apa nih satu kata bijak dari Bu Kikin sebagai guru? Satu kata bijak. Dari dulu saya suka ini Bapak Mirul, quotes dari Imam Syafi'i yang mengatakan lebih baik menahan lelahnya belajar daripada menanggung perihnya kebodohan. Jadi untuk belajar itu tidak ada batasan waktu. Kita harus belajar untuk pengumuman. Baik sebagai guru atau sebagai murid itu ya. Memang harus terus belajar dan belajar, termasuk kita juga harus belajar. Ini juga guru penggerak juga sedang belajar, tergerak dan menggerakkan. Jadi semoga nanti juga Bu Kiki terjaring juga guru penggeraknya angkatan selanjutnya, biar lebih belajar lagi dan belajar. Baik Bu Kiki, sampai di sini saja kegiatan pasca observasi yang dilaksanakan. Saya ucapkan terima kasih karena sudah membantu saya, terutama di dalam proses pembelajaran tadi sangat luar biasa. Semoga nanti kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pada kegiatan selanjutnya juga akan lebih baik dan menyenangkan sesuai dengan perubahan-perubahan yang sudah dilakukan oleh Bu Kiki. Baik, terima kasih sampai sini. Cukup sekian, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga atas ilmunya Bapak Amir. Waalaikumsalam.